Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah MTG. Dan kami akan memaparkan tentang teori pengembangan sosial emosional menurut Erik Erikson, Jen Piaget, dan Lev Vygotsky. Kami dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kami mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Atushnur, NIM 2405010005. Dan saya Ima Sirani, NIM 2405010024. Dan saya Nurul Pradita dengan NIM 2405010118. Halo sobat pendidik di masa depan, pernah nggak sih ketika kita melihat anak usia dini, kita merasa kesal atau marah ketika anak-anak tersebut bermain dan berebut mainannya? Atau pernah nggak kita merasa bingung karena anak tersebut tidak bisa diajak kompromi? Nah, sebelum kita kesal, marah, atau salah menilai anak, kita harus paham dulu nih bahwa perilaku tersebut sebenarnya adalah manifestasi dari perkembangan sosial emosional mereka. Nah, untuk membedahkan hal ini, kita akan membahas metode perkembangan sosial emosional anak yang menurut 3 tokoh. Yang pertama, Jen Piaget, yang kedua, Lev Vygotsky, yang ketiga, Erik Erikson. Pengembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses di mana anak usia dini mengenal perasaannya sendiri dan juga orang lain. Dan sekaligus anak usia dini mampu mengenali dan mengatur emosinya sendiri. Nah, dalam perkembangan sosial emosional ini terdapat 3 tokoh yang terkenal, yaitu ada Erik Erikson, Jen Piaget, dan juga Lev Vygotsky. Ketiga tokoh ini memiliki sudut pandang yang berbeda, namun justru sudut pandang ini saling melengkapi dalam menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak. Nah, tokoh yang pertama adalah Erik Erikson, yang dimana ia mempunyai teori yang sangat terkenal, yaitu psikososial. Dan Erikson ini menekankan bahwa perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan pengalaman emosional dalam tahap kehidupan. Nah, jadi sosial emosional terdapat dalam beberapa kursial, yaitu yang pertama, kepercayaan dan tidak kepercayaan. Yang kedua, otonomi dan rasa malu. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat, kompetensi dan rasa rendah diri. Nah, setelah kita membahas Erik Erikson, tidak lepas dari tokoh Jen Piaget. Memang, Jen Piaget ahli kognitif yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Meskipun Jen Piaget ahli kognitif dalam perkembangan sosial emosional anak dan memiliki pemikiran yang sangat relevan, Jen Piaget berpendapat bahwa anak cara berpikirnya sangatlah membatasi dan memfasilitasi pada sosial. Jen Piaget memperkenalkan istilah egosentrisme, yang mana pada usia 2-7 tahun, anak belum sampai untuk memahami perasaan orang lain. Misalnya seperti anak merasa bahwa dia memiliki mainan, apa yang dia suka, mereka semua suka. Padahal bukan berarti anak terlihat jahat atau anak terlihat tidak peduli, melainkan anak belum sampai ke tahap kognitif dalam berpikir. Nah, kalau tadi Jen Piaget ngomongin apa yang ada di dalam otak anak, sekarang justru kita harus melihat dari luar sesuai dengan teorinya si Lev Vygotsky. Yang mana Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan sosial emosional anak usia dini justru didasari oleh adanya interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, Lev Vygotsky ini menekankan dengan teori sosiokultural, yaitu adanya interaksi dengan lingkungan dan dengan orang dewasa. Kemudian Lev Vygotsky ini menekankan tentang konsep ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, bayangkan ketika melihat anak-anak sedang bermain, kemudian mainannya itu diambil oleh temannya,
dan anak tersebut justru marah dan tidak bisa meregulasi emosinya. Kemudian disitulah peran kita sebagai orang dewasa hadir untuk memberikan bantuan atau disebut dengan scaffolding, yang mana dengan cara kita membantu anak meregulasi emosinya. Contoh, ayo nak, tarik dulu nafasnya, ikutin ibu cara tarik nafasnya, ikutin ibu cara bernafasnya, yang mana hal ini akan membantu anak untuk menjadi tenang. Kemudian setelah anak tenang, orang dewasa tersebut bisa memberikan contoh untuk mengatakan kepada anak, tolong ya dikembalikan mainan saya. Nah, hal itu akan menjadikan anak merasa tenang dan mampu meregulasi emosinya. Dan sampai sini, anak akhirnya paham cara mengelola emosinya. Maka dari itu, dari teori Lev Vygotsky ini menekankan bahwa pentingnya bantuan dari orang dewasa untuk mengembangkan sosial emosional anak. Wah, jadi makin jelas ya bahwa perilaku sosial emosional itu kompleks. Ketika kita melihat anak yang sedang berebut mainan, kita tidak bisa langsung menghakimi anak itu sendiri sesuai dengan teori Piaget. Mungkin anak sedang egosentris, jadi kita harus sabar mengajari perspektif orang lain. Lalu dengan teorinya Lev Vygotsky, kita sebagai orang dewasa harus turun tangan untuk memberikan scaffolding atau bantuan agar anak mampu meregulasi emosinya, anak mampu memahami emosinya, dan hal ini semestinya juga harus sesuai dengan teorinya Erik Erikson, yaitu psikososial. Nah, jangan sampai kita sebagai orang dewasa justru membuat anak merasa bersalah saat anak tersebut bermain dengan teman sebayanya. Jean Piaget mengingatkan pendidik untuk memahami keterbatasan kognitif anak, berempati. Jadi, teori Lev Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan sosial emosional anak ini justru dipengaruhi dengan adanya keteladanan dan juga bimbingan sosial. Jadi, marilah kita menjadi pendidik yang paham dengan perkembangan sosial emosional anak ya. Agar interaksi kita dengan anak bisa lebih bermakna dan tidak melukai emosi mereka. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini dapat menambah edukasi. Bye-bye. Assalamualaikum.